Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus pada mata kuliah pengantar administrasi publik pada subtema pokok bahasan adalah ruang lingkup dan tantangan administrasi publik. Hal ini menjadi penting karena kita pada kedepannya akan bergelut tentang administrasi publik. Oleh karena itu, kita perlu tahu apa saja yang menjadi pokok bahasan dalam administrasi publik dan apa tantangannya ke depan. Lihat berikut. Ruang lingkup administrasi publik yang menjadi pokok bahasan yang kita akan bahas antara lain adalah satu, mengenai kebijakan publik. Apa yang dimaksud dengan kebijakan publik adalah kebijakan atau peraturan-peraturan yang diberikan atau dikeluarkan untuk dilaksanakan kepada publik. Kita akan bahas bagaimana nantinya kebijakan-kebijakan itu yang berkepentingan, apakah tujuannya betul-betul untuk publik atau untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sekelompok atau pemimpin saja. Yang kedua, kita akan nantinya pada pertemuan berikutnya atau materi berikutnya adalah birokrasi publik, ya, atau pejabat-pejabat negara yang berhubungan dengan kegiatannya berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya ada manajemen publik, yaitu bagaimana sebuah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dilakukan untuk kepentingan masyarakat. Nah, di antara selanjutnya adalah kepemimpinan. Kepemimpinan baik di tingkat lokal atau tingkat medium maksud, dan kemudian kepemimpinan tingkat tinggi atau di dalam pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, yang pokok akan menjadi pokok bahasan lebih mendalam adalah bagaimana pelayanan publik diberikan, khususnya organisasi-organisasi yang bergerak pada organisasi sektor publik. Nah, selanjutnya ada administrasi kepegawaian. Ya, administrasi kepegawaian adalah bagaimana struktur kepegawaian, baik secara formal pemerintah, maksudnya seperti CPNS, PNS, dan selanjutnya, maupun administrasi di lingkup organisasi publik privat, seperti BUMN, BUMD, ataupun organisasi perusahaan-perusahaan. Dan yang selanjutnya adalah kinerja, ya, kinerja atau hasil sebuah pekerjaan yang diperoleh atau yang diterima atau yang dilaksanakan oleh organisasi publik. Dan yang kedelapan adalah mengenai etika administrasi publik, etika atau perilaku administrasi publik yang dilaksanakan kepada masyarakat. Itulah ruang lingkup administrasi publik yang akan dibahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, ya. Baik, pada slide ini ada terlihat adalah tantangan administrasi publik. Inilah yang menjadi tantangan bagaimana administrasi publik ke depannya tidak bisa berjalan dengan baik. Satu, belum terciptanya kestabilan politik. Ya, Anda lihat di Indonesia bagaimana masalah politik tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau tidak mementingkan kepentingan publik tapi mementingkan kelompok secara sendiri-sendiri. Anda lihat bagaimana di pilkada berlaku, bagaimana politik uang berjalan ataupun saling curang mencurangi. Nah, itulah di pilkada atau di pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya adalah kemiskinan yang semakin tinggi Indonesia. Sampai bulan Maret 2021 itu ada 10,14% jumlah penduduk Indonesia berada di kemiskinan. Atau kalau dikatakan jumlah penduduk Indonesia sekarang adalah sebanyak 235 juta, berarti ada 23 juta penduduk Indonesia berada pada garis kemiskinan. Ini yang jadi masalah dalam hal pelaksanaan administrasi publik di Indonesia sehingga tidak bisa berjalan sebagaimana baiknya. Selanjutnya, budaya korupsi di tubuh birokrasi. Nah, inilah yang sangat merusak, yang sangat menghalangi bagaimana pelaksanaan pembangunan mau jalan dengan baik apabila korupsi itu juga tumbuh dengan subur gitu loh, ya. Sampai saat ini ada 429 kepala daerah yang ditangani oleh bidang-bidang pelaksanaan korupsi yang terbukti telah melakukan korupsi, ya.
yang sebagian besar adalah pejabat kepala daerah, kabupaten, kota, kemudian provinsi, sampai juga tingkat desa. Ya, inilah yang merusak tatanan kehidupan sosial sehingga pemerataan pembangunan tidak bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian belum terdapatnya hukum administrasi pemerintahan yang mengikat, artinya sifat hukum administrasi pemerintahan yang dapat memaksa ataupun memberikan tindakan yang paling yang membuat bentuknya yang sifatnya dapat memaksa ataupun memberhentikan ataupun apalah katanya yang sifatnya supaya para pejabat-pejabat publik itu dapat jera dalam melaksanakan kecurangan atau melaksanakan ketidaksempurnaan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kelima, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Nah, ini jelas-jelas nyata kalau Anda pergi ke kantor-kantor pelayanan publik, misalnya kantor kelurahan, kantor kecamatan, catatan sipil, waduh, rumah sakit, apalagi terminal yang berhubungan dengan kepentingan rakyat, luar biasa menjengkelkannya. Nah, bagaimana caranya seperti itu? Ya, sangat-sangat menjengkelkan dan sangat-sangat menguras emosi karena kita sebagai rakyat tidak dilayani dengan sebaik-baiknya. Itulah yang terjadi di Republik ini. Kemudian yang kedua adalah rendahnya sikap nasionalisme pada umumnya. Nah, ini juga. Jadi kenapa masih banyak orang bersifat kedaerahan, mementingkan kelompoknya, mementingkan daerahnya, atau mementingkan istilah primordial atau bersikap kesukuan ya. Jadi belum melihat Indonesia secara nasional, tapi masih melihat Indonesia sebatas suku bangsanya sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu, administrasi publik mendapat tantangan di era digital. Satu, meningkatkan pengalaman kualitas layanan publik berbasis teknologi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan kompetensi ilmu administrasi berbasis digital sebagai pelaku utama layanan publik. Ya, itulah tantangan administrasi publik di era digital atau era seperti saat ini. Selanjutnya, ada 5 fokus administrasi publik di era revolusi industri atau era digital seperti saat ini. 1. Kebijakan, atau artinya kebijakan yang harus benar-benar memihak kepada publik dan dibuat untuk kepentingan publik, bukan atas kelompok. Yang kedua, tata kelola pemerintahan yang seharusnya lebih bagus. Ya. Yang ketiga, budaya kerja yang mementingkan kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi atau bukan hanya melaksanakan tugas seadanya, tapi menjadikan budaya kerja, menjadikan sesuatu yang menjadi prioritas atau prima gitu. Yang keempat adalah melakukan inovasi terhadap bagaimana memberikan layanan-layanan yang maksimal kepada publik. Dan yang terakhir adalah kelembagaan. Artinya kelembagaan institusi-institusi kelembagaan pemerintah yang berkaitan dengan layanan administrasi publik sebaiknya diperbaiki, sebaiknya direformasi atau fasilitasnya dilengkapi. Ini adalah revolusi industri, revolusi dari 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0 ya. Yang saat ini adalah selamat datang Society 5.0 adalah masa depan suram manusia. Kenapa? Nanti suatu saat kita akan jelaskan. Terakhir adalah tugas sebaiknya Anda laksanakan adalah bagaimana cara menghadapi tantangan administrasi publik di era digital. Semoga bisa dikerjakan dengan baik dan dikumpulkan sesuai dengan dosen masing-masing. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.